Lagi bersama emak nyebret. Halo Maka, jumpa lagi bersama saya. Udah lama emak tidak ngoceh ya. Kali ini emak mau berbagi cerita tentang alocasia zebrina. Lu liatin alocasia zebrina emak. Sekarang ada yang albino. Kemarin tuh ya, kalau alocasia itu nih, kalau yang penuh dengan sinar matahari, dia subur sinar matahari. Ini dia tumbuhnya pas musim kemarin, dia keluar ini batang pas musim panas. Nah ini kayak gini nih, bagus-bagus ya warnanya nih hijaunya hijau pekat. Nah memasuki musim dingin kemarin tuh, dia itu mengeluarkan tunas baru, daun baru. Ini dia daunnya albino begini tuh. Tuh liatin. Mana lemas lagi dia. Kekurangan cahaya dan kedinginan juga. Liatin sampai jauh kan perbedaannya tuh. Tuh. Ini yang musim, jangan ini deh. Mungkin ini perbandingannya karena kecil gitu ya. Yang ini liatin. Ini padahal subur banget dia keluarnya. Sayangnya pas awal musim dingin. Jadi dia tumbuh berkembangnya di saat musim dingin, nggak kena sinar matahari, disimpannya di pojokan sini. Padahal ini lampu selalu standby lebih dari sinar matahari, tapi dia maunya sinar matahari. Lihatin batangnya, perbedaannya jauh sekali sama yang tumbuhnya dengan sinar matahari itu. Cantik kan? Nggak heran makanya kenapa bunga-bunga yang di tropis itu, semua tumbuhan-tumbuhan itu penuh dengan karakter ya, penuh dengan warna-warnanya indah, karena dia tuh memiliki sinar matahari yang cukup. Daunnya juga liatin hijau pekatnya di atasnya. Nah ini liatin, padahal ini dia tinggi banget tuh, begini tuh, pada kering-kering juga. Duh sedih deh kalau berkebun di negara 4 musim itu maker. Jadi ini alocasia zebrina itu kenapa bisa albino? Kenapa sih albino itu yang kayak itu namanya itu janda bolong albino atau monstera albino yang putih itu tuh kenapa mahal? Itu ngapain? Padahal yang cantik itu ini nih, lihat ini. Yang kena sinar matahari penuh. Ini yang begini-begini albino yang begini tuh lemah dia itu. Karena kekurangan gizi dan lemah. Emak juga pernah punya yang beli yang albino itu ficus ya. Kalau di kita namanya karet munding, albino, putih dia coraknya. Gak kuat ya, sampai bulan Oktober aja udah rontok daunnya, gak bisa. Jadi kenapa ini alocasia yang cantik jelita ini, alocasia zebrina bisa albino? Karena dia kekurangan sinar matahari. Disimpannya di sini di pojokan, padahal dikasih bunga-bunganya juga cukup, dikasih bunga-bunga, dikasih cahayanya juga cukup nih, cahaya lampunya. Tetap aja dia butuh sinar matahari yang melimpah biar warnanya bisa bagus begini ya. Tahun kemarin juga emak bisa punya tanaman apa ya yang jadi albino itu. Oh iya, Syngonium pink ya. Pas dia musim panas, pink itu bagus sekali merona ya, sampai memikat gitu ya. Masuk musim dingin, jadi pinknya itu jadi pucat, hampir nggak ada, jadi ya pucat aja, nggak ada pinknya. Nah jadi sekarang mengerti kan kenapa yang albino itu kenapa albino itu emak nggak ngerti kenapa bisa jadi mahal. Padahal dia itu pertama nggak menarik, kedua juga itu nggak kuat, nggak tahan banting dia. Kalau misalnya dikasih dingin sedikit aja langsung dia ciut, langsung pengen menyerah deh. Nah ini sebenarnya ini udah tua nih daunnya nih ya, jadi begini. Tapi emak nggak mau buang karena dia batangnya cantik sekali tuh, cantiknya sekali. Jadi warnanya tuh pekat gitu ya, belang-belangnya itu sangat berwibawa. Nah ini jadi ya ini yang pertumbuhannya di saat musim dingin kayak begini nih, pucat begitu, nggak menarik ya. Jadi esensi dari pembicaraan emak ini,
kita tuh harus berbangga hati ya memiliki kulit yang pekat gitu, yang ada warnanya gitu loh, yang misalnya putih, yang misalnya kecoklatan atau hitam, itu semuanya berkarakter gitu loh, kayak bunga-bunga itu. Dilihatin tuh karakternya kan kuat tuh dengan sinar matahari penuh itu. Kalau yang begini-begini, yang pucat-pucat begini ya nggak ada menariknya, loyo tuh daunnya juga sampai begini nih, daunnya sampai dia menyerah begini nih, nggak tahu dia, padahal dia harus mengeluarkan anak ini kan dari batang ini kan dia keluar nih, ini ya, ini nih keluar ini. Kalau misalnya kena sinar matahari penuh, ini kan cantik, sangat sangat tinggi tuh pertumbuhannya dari daun ke daun itu kan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Terus emak juga berusaha pas memasuki musim dingin itu emak pangkas 2-3 daun. Jadi emak pikir udahlah dia kan mau masuk ke dalam rumah, mau menempuh perjalanan yang berat gitu loh, masuk musim dingin. Jadi dipangkas aja biar vitaminnya cukup, dia nggak berebut. Tetap aja emang batangnya jadi sangat jadi sangat gede gitu ya, karena cukup vitamin, tapi kurang cahaya tetap aja jadinya begini tuh. Daunnya juga merunduk begini daunnya. Kalau ini kan teges ya, ini kan tuh udah kenceng, ini nih sehat jelita. Ini juga sama nih, ini kenceng. Ini coba lihat, tuing tuing tuing. Ini juga tuing tuing tuing. Kasihan. Aduh, kadang-kadang kalau misalnya udah begini hampir nyerah aja deh. Padahal beli-beli bunga tropis itu aduh sampai berapa gitu ya, banyak, nggak kira-kira. Terus buang-buang uang gitu kalau udah masuk musim dingin tuh. Karena memang kalau memang yang serius itu harus dikasih pencahayaan ekstra di atas bunganya, harus dikasih juga penguapan, harus dikasih juga penghangat gitu kan. Dah udahlah, nyerah dah sekarang mah. Kalau misalnya mau begini, ini udah setinggi ini udah cantik banget. Ini harus, ini nanti kan dia keluar dari sini nih, kayak ini nih, kayak ini kan dia keluar nih dari sini nih, dari sela-sela yang daun yang lama. Ini juga dia harus keluar dari sini nih. Mudah-mudahan dia bisa ngeluarin deh, bisa selamat sampai nanti musim semi tiba. Kalau musim semi tiba itu mereka udah pada ini lagi, udah pada bisa berkembang dengan normal, karena dia dengan secara alami udah ngerasain nih, ini waktunya pertumbuhan nih. Jadi kayak daun-daun yang nggak berpucuk gitu atau ngeluarin daun itu pada ngeluarin daun lagi gitu kan, tapi biasanya kecil dulu, jelek gitu. Nah terus kalau misalnya udah memasuki bulan Juni tuh mereka ngeluarinnya biasa aja kayak di tropis gitu. Tapi jangan salah loh maker, ini kita keluarin juga kalau misalnya nanti panasnya ekstrim juga mati, harus di tempat teduh gitu ya. Mudah-mudahan ini nih 2 daun ini selamat, bisa mengeluarkan dulu generasi sebelum dia goodbye, menyerah dengan keadaan. Gitulah maker, suka dukanya memelihara tanaman tropis di negara yang 4 musim. Mereka itu bukannya nggak suka, tapi itu memasuki musim dinginnya itu perjuangannya berat bagi mereka. Kadang-kadang yang sebagus apapun bisa jadi ret aja kering terus mati, atau daun-daunnya tuh pada berguguran. Udah berapa itu yang berguguran dan banyak sekali yang menyerah. Nah ini kemarin bertahan karena yang tahun kemarin masih lumayan, dia nggak seperti ini, disimpannya di dekat jendela. Tapi saya pikir karena ini ada cahaya yang nonstop tuh di dapur, saya simpan di sini, taunya jadi albino. Padahal sehat banget, bisa setinggi ini nih, sampai setinggi saya ini, hampir 155 cm ini zebrinanya. Udah tinggian nih, udah tinggian daun ini nih, yang ini lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi gimana dong sayang, kamu jangan mati dulu ya, keluarin dulu deh daun-daunnya ya. Oh ya, saya kasih tip aja deh buat maker sekalian yang punya tanaman tropis, yang mau gimana caranya biar dia bisa tetap normal hidupnya, yaitu simpan aja deket jendela, deket pencahayaan alami, dan bisa dikasih ekstra di atasnya halogen, lampu halogen.
Terus tetap dikasih pupuk ya, biarpun dia musim dingin tetap dia kasih pupuk biar pas musim semi dia ngeluarin tunas barunya subur, dan juga dikasih uap, itu loh yang paling penting. Jadi dia merasa berada di dalam hutan itu kan lembab ya, pengap panas. Jadi berilah mereka uap biar mereka merasa lembab, tidak kering-kering begini nih ujung-ujungnya. Aduh, tolong please, kamu jangan dulu mati ya, Jebrinaku. Kamu kalau segede gini di toko udah berapa nih, nggak tahu nih, udah di atas aku nih tingginya kamu, Zebrina. Ya, kamu yang sehat ya. Maafkan ya, bukannya aku nggak sayang sama kamu, tapi keadaan lah yang begini. Sampai kering kerontang begini. Oke, maker. Sampai jumpa lagi deh di update tanaman emak di berikutnya. Dah.